Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Herul Paya Rijal, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 336220034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis materi yaitu dari kelas kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja dengan Ibu Siti Aisyah selaku dosen pada MK tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas itu terkait pedoman pekerjaan di ruang terbatas, muatan, dan barang. Baik, setelah itu apa sih ruang terbatas itu? Atau sering kita disebut confined space. Nah, ruang terbatas ini adalah sebuah ruangan yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasuki sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya di dalam ruangan terbatas. Tetapi ruangan tersebut ini walaupun dirancang untuk pekerjaan, tapi tidak dirancang untuk tempat bekerja berkelanjutan, dikarenakan ya memiliki resiko-resiko yang dapat dihadapi oleh para pekerja. Nah, resikonya itu apa saja sih? Nah, berikut adalah resiko bekerja di ruangan terbatas. Yang pertama itu ada konsentrasi oksigen kurang, yang kedua ada sesak napas, yang ketiga itu gas yang mudah terbakar, dan yang terakhir itu tertimbun tanah. Nah, konsentrasi oksigen kurang kenapa? Karena sudah jelas ruangan terbatas itu udah ruangannya kecil, berarti oksigennya juga sangat kecil, kayak gitu. Nah, sesak napas, biasanya sesak napas juga ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki sebuah kayak tidak bisa berada di ruangan kecil atau ruangan gelap. Nah, itu bisa menimbulkan sesak napas. Terus ada gas yang mudah terbakar, konsentrasi dari pencemaran udara yang mudah terbakar. Itu biasanya gas-gas tersebut itu berada di dalam ruangan-ruangan terbatas, khususnya ruangan terbatas yang berada di kedalaman tanah tersendiri. Terus tertimbun tanah, ya sudah jelas. Karena ruang terbatas ini berada di bawah tanah dan kita tidak tahu pergerakan tanah ini kapan akan terjadi, sehingga dapat menimbulkan tertimbunnya oleh tanah. Baik, selanjutnya ada kategori ruangan terbatas. Ruangan terbatas ini dibagi dua, yaitu ruangan terbatas dengan mempunyai izin masuk, dan yang kedua ruangan terbatas tanpa diperlukan izin masuk. Nah, pembedaannya apa? Kalau ruangan yang keharusan mempunyai izin, biasanya itu memiliki beberapa potensi atau bahaya. Misalkan tingginya kadar oksigen, berisi bahan yang berpotensi menghambat jalur masuk, atau mempunyai bentuk tertentu yang dapat membuat seseorang yang masuk terperangkap atau terhimpit sehingga mereka itu si para pekerja tidak bisa kembali keluar kayak gitu. Sedangkan ruang terbatas tanpa diperlukan izin itu ya di ruang terbatas itu tidak ada bahaya-bahaya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi tidak perlu adanya surat izin untuk masuk ke dalam ruang terbatas tersebut kayak gitu. Nah, ini ada contoh ruang terbatas, ada tangki, ada lubang masuk atau manhole, saluran air kotor, katil pemanas, tungku pembakaran, ruang besi, pipa, parit, terowongan, saluran udara. Yaitu bentuk-bentuk ruangan yang memang terbatas, biasanya dari eh, segi tempat maupun eh, rute untuk keluar masuk itu sangat sedikit kayak gitu. Itu adalah contoh dari ruang terbatas. Itu sehingga ada penyebab kecelakaan di ruang terbatas, adanya peralatan mekanikal yang bekerja tanpa disengaja atau cairan gas yang berbahaya masuk ke ruangan melalui ruangan yang terbuka tanpa disengaja kayak gitu. Sehingga kalau gas-gas itu sudah masuk dan itu yang sangat fatal karena si gas itu akan cepat menghadap dengan oksigen kita karena dengan ruangan terbatas tersebut. Nah, ada identifikasi bahaya di ruang terbatas yaitu bahaya energi mekanis, kekurangan oksigen, cairan, gas uap, terus tertutup akses jalan masuk, terus potensi benda jatuh dan yang lainnya. Terus prosedur memasuki ruang terbatas, yang pertama itu ya berawal dari persiapan dan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan isolasi, pembersihan ruang, dan selanjutnya. Terus prosedur untuk memasuki ruangan terbatas itu sebenarnya ada 5 tata cara ya sebelum masuk ruangan terbatas. Selalu kita itu harus memastikan lampu senter itu wajib dipakai oleh salah seorang pekerja yang bekerja di ruang terbatas karena biasanya di ruang terbatas itu minimnya pencahayaan. Terus dalam saluran juga itu harus diperhatikan. Terus ada di bagian sebelum membuka lubang kita harus mengetahui dulu nih kandungan oksigen yang berada di dalam itu memasuki
berapa persen, dan gas-gas yang mudah terbakar itu tidak boleh melebihi batas paparan aman untuk kesehatan, kayak gitu. Nah, ini ada K3 di ruangan terbatas. Yang pertama itu ada ventilasi udara, alat komunikasi, padamkan api dengan AVAR, terus ada gunakan safety harness, gunakan masker oksigen, dan antisipasi keadaan darurat. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang harus kita gunakan apabila kita berada di ruangan terbatas. Karena ini akan membantu pekerja untuk meminimalisir terjadinya sebuah bencana atau bahaya yang ada di ruang terbatas kayak gitu. Nah, ini ada muatan dan barang material handling ya. Perencanaan muatan dan barang atau bisa disebut material handling, banyak pekerja konstruksi meninggal atau menderita cedera serius karena kecelakaan seperti derek terbalik, terus material jatuh dari kren. Nah, itu adalah salah satu contoh dari material handling yang menggunakan alat, yaitu terjadinya kesalahan dalam sebuah alat. Terus dalam waktu lama karena mengangkat barang atau membawa material yang berat, untuk itu perlu perencanaan penanganan barang dengan baik untuk menghindari risiko kecelakaan. Di sini ada penanganan bahan. Nah, di sini perencanaan pekerjaan pengangkatan menggunakan derek, yaitu menggunakan alat. Kita yang pertama harus memastikan muatan terberat pada radius yang dikendaki dengan tersedia kapasitas dengan cadangan. Terus yang kedua sekecil mungkin untuk keluar masuk lokasi pengoperasian. Yang ketiga periksa sertifikat bahwa si pengemudi kren itu sudah diperbarui. Yang selanjutnya ada pastikan indikator beban aman atom terpasang. Yang selanjutnya pastikan operatornya terlatih atau berpengalaman serta bersertifikat. Yang terakhir tempat kren pada tempat yang aman. Jadi tempat kren itu yang tanahnya itu yang tidak mudah goyang atau tanahnya itu kita harus berada di tanah yang datar kayak gitu. Nah, ini ada beberapa jenis kren ya. Beberapa jenis kren juga memiliki fungsinya masing-masing. Ada gantry crane, itu ada gantry crane, semi gantry, terus ada hammer crane, wall crane, sama tower crane, ada overhead crane, kayak gitu. Semuanya memiliki tugas dan biasanya pemakaian crane juga tergantung tempat. Ada yang dipasang di pelabuhan, ada di tempat konstruksi, ada di gudang dan sejenisnya. Ini ada truk dan peralatan bergerak. Nah, ini kalau tadi kita membahas terkait handling dengan menggunakan alat, di sini ada pengangkatan barang manual atau kita sebut manual handling. Nah, pengangkatan dan pemindahan beban dengan tangan atau manual sering terjadi penyebab cedera di tempat kerja. Cedera dalam penanganan bahan secara manual merupakan akibat tindakan yang dilakukan secara berulang dan tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan material. Biasanya terjadi kecelakaan ini itu biasanya pada bagian pergelangan tangan karena salah pengangkatan atau bagian pundak, bisa juga menuju ke leher atau kepala. Karena bisa jadi pada saat pengangkatan, si urat yang berada di leher ini sedang kencang, sehingga pada saat pengangkatan urat itu tertarik sehingga terjadinya di sini terjepitnya urat atau saraf yang berada di leher, dan itu sangat fatal sekali. Ini ada buat perancangan dan tata letak tempat kerja dengan logis dan rapi, mempraktikkan posisi kerja yang benar secara ergonomis dan hindari penggunaan tenaga yang berlebihan. Baik, itu saja analisa yang bisa saya analisis di materi berikut ini, yaitu terkait ruang terbatas dan handling. Mungkin apabila ada masukan yang bisa membangun, itu saya persilahkan karena saya di sini masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ibu Siti Asia yang udah mengizinkan saya untuk menganalisis materi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.